Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Natasha Tria Berwati. Nah, di sini aku sekarang mau ngejelasin ke kalian tentang materi matematika, yaitu bangun ruang sisi datar. Yuk langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, di sini aku mau berbagi contoh bangun ruang sisi datar nih teman-teman. Di sini ada kubus, limas, prisma, dan balok. Jadi contoh bangun ruang sisi datar ini didasarkan dari alasnya ya. Kubus itu alasnya persegi, limas alasnya segi 5, prisma juga segi 5, dan balok segi 4. Pembahasan bangun ruang sisi datar, kayaknya kita harus ngebahas kubus dulu nih teman-teman, soalnya kubus itu merupakan bangun ruang sisi datar yang paling dasar. Yuk langsung aja kita ke kubus. Nah, apa sih kubus itu? Kubus itu adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama persis. Jadi setiap sisinya itu sama ya teman-teman, 6 buah persegi yang sama persis. Nah, unsur-unsur kubus itu yang pertama memiliki 6 sisi yang sama besar. Sisi apa aja ya? Jadi ada sisi ABFE, BCGF, DCGH, ADHE, ABCD, dan EFGH. Kemudian unsur yang kedua memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu ada rusuk AB, rusuk BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan HE. Yang ketiga itu memiliki 8 titik sudut. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk dari bangun ruang yaitu kubus yang sebelah kiri ya teman-teman. Yang ini namanya bangun ruang kubus. Nah, yang kanan ini merupakan bentuk dari jaring-jaring kubus. Nah, sebenarnya jaring-jaring kubus ini bukan hanya yang contoh ini aja. Kalau nggak salah sih ada 12 contoh macam jaring-jaring kubus. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Nah, luas permukaan dan volume kubus. Luas permukaan kubus yaitu didasarkan pada penghitungan dari jaring-jaring kubus nih teman-teman. Jadi rumusnya itu ada 6 kali luas persegi atau 6 kali R kali R. Jadi luasnya bisa kita tuliskan dengan 6 dikali R kuadrat. Nah, volume kubus ini didasarkan dari luas alas dikali tinggi, yaitu R kali R kali R, atau volume kubus ini dapat dituliskan dengan R pangkat 3. Nah, langsung aja nih kita lanjut ke contoh soal 1, yaitu gambarkan macam-macam contoh jaring-jaring kubus. Nah, gimana nih teman-teman, kalian bisa jawabnya nggak? Bisa ya pasti. Oke, lanjut aja. Di sini aku punya 6 macam contoh jaring-jaring kubus. Jadi sebenarnya jaring-jaring kubus ini bisa dibentuk dari berbagai macam bentuk nih teman-teman. Ada bentuk 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan semuanya itu akan membentuk satu kubus. Nah, kubus itu contoh dalam kesehariannya apa sih? Contohnya itu adalah yang paling gampang tuh rubik ya teman-teman. Kemudian lanjut aja nih kita ke contoh soal 2, yaitu sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,4 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Nah, di sini clue-nya adalah tentukan banyak air yang dibutuhkan. Artinya kita harus memenuhi dari kubus tersebut, yaitu kita akan mencari volume kubus. Nah, jadi kita langsung aja nih jawab. Jawabannya itu volume sama dengan R pangkat 3, yaitu volume sama dengan 1,4. Ini salah ya teman-teman, ini harusnya R pangkat 3. Jadi volumenya adalah 2,744 meter persegi. Nah, selanjutnya kita mau bahas apa nih? Kita akan membahas tentang balok. Balok itu merupakan
bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang saling berhadapan. Jadi di sini ada 3 macam persegi panjang nih teman-teman. Ada persegi panjang yang satu ini berhadapan dengan persegi panjang yang ini, persegi panjang yang ini berhadapan dengan ini, dan yang atas dengan yang bawah. Nah, namun tidak semua sisinya sama besar. Kenapa tidak semua sisinya sama besar? Karena berbeda dengan kubus ya teman-teman. Kalau balok ini didasarkan pada bentuk-bentuk dari persegi panjang. Nah, unsur-unsur balok yaitu yang pertama memiliki 6 sisi, tapi tidak semuanya sama besar, dan sisi yang berhadapan saja yang sama besar. Jadi yang sama besar itu ada 2 ya teman-teman, ada yang kiri kanan, atas bawah, dan depan belakang. Yang unsur balok yang kedua itu memiliki 12 rusuk. Rusuknya itu ada rusuk AB, ada rusuk CD, AD, BC, EF, GH, EH, FG, EA, HD, CG, dan BS. Sebenarnya rusuknya sama aja ya teman-teman, kayak rusuk balok, tetapi panjangnya berbeda. Yang ketiga adalah memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudutnya ini sama ya kayak titik sudut pada kubus, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk dari balok atau bangun ruang balok. Nah, bangun ruang balok ini bisa dibentuk dari jaring-jaring balok. Nah, biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu jaring-jaring balok bisa dibentuk dari kertas karton maupun kardus ya, untuk membuat kontainer misalnya. Nah, kita lanjut ke luas permukaan dan volume balok. Jadi ada rumus luas permukaan balok itu luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jadi ini tuh rumus ini didasarkan pada persegi panjang yang ada di dalam balok. Jadi karena memiliki 2 pasang yang sama, yaitu jadi dituliskan dengan luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah tambah panjang kali tinggi ditambah luas kali tinggi. Nah, volume balok ini mudah ya teman-teman untuk dihafalkan, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, mungkin dilanjut ya teman-teman, karena tadi kita udah membahas rumus dari luas permukaan dan volume balok, kita langsung aja ke contoh soal dari balok. Nah, contoh soal dari balok ini cuma satu karena kita hanya mempelajari tentang dasar balok aja ya. Nah, soal yang ketiga itu perhatikan balok berikut. Di gambarnya ini udah ada gambar balok. Kemudian pertanyaannya, jika panjang diagonal ruang AG berarti AG diagonal ruangnya itu sama dengan 17 cm, maka luas segitiga ACG adalah. Nah, di sini udah ada gambar batunya ya teman-teman. Jadi kita akan mencari luas dari ACG. Kemudian di sini ada solusi penyelesaiannya. Yang pertama, kita itu harus mencari panjang AC terlebih dahulu, kemudian mencari panjang AG atau diagonal ruangnya, dan setelah ketemu nih panjang AC dan AG, maka kita bisa mencari luas dengan alas dan tinggi yang didapatkan. Nah, dari solusi penyelesaiannya ini bisa dicari oleh teman-teman sendiri ya. Bisa nggak nih teman-teman? Kalau misalnya nggak bisa, kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi penyelesaiannya untuk mempermudah dalam perhitungan, kita menggambar segitiga ABC dan segitiga ACG terlebih dahulu. Nah, di dalam segitiga ABC ini kan sudah diketahui bahwa panjang AB 12 cm dan panjang BC itu 9 cm. Maka kita akan mencari panjang AC. Panjang AC ini didapatkan dari Pythagoras ya teman-teman. Jadi AC sama dengan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat. AC ini
didapatkan dari akar 12 kuadrat plus 9 kuadrat. AC sama dengan akar dari 144 plus 81. AC didapatkan dari akar 225, maka AC didapatkan 15 cm. Kemudian setelah kita mendapatkan panjang AC, kita bisa mencari panjang GC nih teman-teman. Panjang GC atau CG ini dari rumus Pythagoras juga. CG sama dengan akar dari AG kuadrat dikurang AC kuadrat. CG sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. CG sama dengan akar dari 289 dikurang 225. CG sama dengan akar 64. Maka CG didapatkan panjangnya itu 8 cm. Nah, setelah diketahui AC dan CG-nya ini, setelah dipikir-pikir, AC itu merupakan alas dan CG itu merupakan tinggi dari segitiga, maka kita bisa langsung menentukan luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kemudian luas segitiga sama dengan setengah dikali CG dikali AC. Luas segitiga sama dengan setengah dikali 8 dikali 15, maka luas segitiganya adalah 60 cm kuadrat. Gimana nih teman-teman? Pasti gampang ya untuk menyelesaikannya. Nah, untuk mempertajam pemahaman kalian, aku punya kuis buat kalian mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, kalian bisa langsung pencet aja ini, nanti kalian akan hyperlink ke link quizzes yang ada. Jangan lupa dikerjakan dengan cara-cara yang tepat ya teman-teman. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Semoga bisa dipahami secara mudah oleh teman-teman semua. See you di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.